Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Ariska Damanik, guru bimbingan dan konseling. Saya mengajar di SMA Swasta Dipanegara Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Kali ini saya akan menampilkan layanan konseling individual tentang konsentrasi belajar rendah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih ya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat? Sehat, Bu. Iya. Tadi pelajaran apa? Ekonomi. Masuk pelajaran ekonomi dengan Bu Fitri. Oh iya. Terima kasih ya Nia sudah datang ke ruangan ini. Kemarin Nia sudah datang ke tempat Ibu ya kan untuk mau menceritakan sesuatu permasalahan yang sedang Nia hadapi. Namun hari ini kita baru membuat jadwal sehingga kita baru ketemu pada pagi hari ini ya. Oke, kita akan melakukan namanya kegiatan yaitu konseling individual. Namun sebelum melakukan konseling ini, alangkah baiknya kita membaca doa ya. Doa akan Ibu pimpin sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu memberitahukan kalau kita akan melakukan konseling individual ini akan menggunakan waktu yaitu 45 menit. Jadi Ibu harapkan selama waktu yang kita sepakati ini, Ibu harapkan kita bisa dapat menyelesaikan masalah yang sedang Nia hadapi sehingga tercapai tujuan dalam konseling kita hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, Nia sudah pernah melakukan konseling individual? Sudah, Bu. Sudah. Nah, iya, kalau sudah berarti sudah tahu tahap-tahapan apa saja yang akan kita lakukan di dalam konseling individual ini. Namun Ibu akan memberitahukan juga tujuan dari konseling individual ini yaitu membantu menyelesaikan permasalahan Nia yang sedang Nia alami gitu. Itu adalah tujuan dari konseling individualnya. Nah, tahap-tahapannya itu yang pertama Ibu harapkan Nia dapat menceritakannya dalam kegiatan konseling individual kita ini. Setelah itu kita akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang Nia hadapi dan yang terakhir kita akan menyimpulkan dalam kegiatan konseling kita ini. Nah, di sini menggunakan 3 ajas, yaitu ajas yang pertama adalah kesukarelaan, di mana rela meluangkan waktunya sehingga kita dapat bertemu di ruangan ini untuk menyelesaikan masalah Nia. Nah, yang kedua itu adalah keterbukaan, di mana Nia harus menceritakan semua permasalahan yang memang mau Nia ungkapkan kepada Ibu agar Nia bisa merasa lebih puas dan bisa mendapatkan solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang sedang Nia hadapi. Jangan ada yang ditutup-tutupi biar kita bisa sama-sama menyelesaikannya ya. Nah, yang ketiga itu adalah kerahasiaan, di mana dalam kegiatan konseling individual ini adalah ajas kerahasiaan yang sangat dipentingkan, di mana kita saling merahasiakan apapun yang terjadi dalam kegiatan ini. Baik dimanapun, kapanpun, kita tidak boleh menceritakan apa yang terjadi di dalam proses konseling individual, kecuali kalau Nia bersedia untuk memberitahukan kepada pihak tertentu tentang permasalahan Nia dan dapat izin dari Nia, Ibu akan berikan kepada orang tertentu tersebut. Gini, Bu. Nia punya permasalahan belajar ini semakin menurun, konsentrasinya ini makin menurun juga, Bu. Jadi, Bu, di sini Nia ini susah, Bu, mendapatkan konsentrasi yang lebih maksimal lagi dalam belajar, kondusif lagi dalam belajar ini kayak mana, Bu?
Itu dia. Berarti sudah 3 ya tadi kita dapatkan bersama-sama di solusinya ini. Nah, yang pertama itu kalau mau prestasinya tinggi atau konsentrasinya bagus, coba yang pertama katakan tidak pada temanmu yang sering mengajak ngobrol saat jam pelajaran tertentu. Atau sampaikan dulu kepada guru bidang studi yang di depan, Bu, maaf, saya mau belajar, gitu. Kalau kamu takut berbicara dengan temanmu, bisa yang kedua caranya, yaitu datangi guru wali kelasmu. Datangi wali kelas, Bu, saya dalam kelas kurang kondusif karena teman saya sering ngajak ngobrol saat jam pelajaran tertentu. Nah, nanti wali kelas akan mencoba kamu mencari teman duduk yang baru. Itu dia. Nah, yang ketiga, tadi kan bidang studi yang sering konsentrasinya tidak bagus itu adalah matematika. Cobalah menyukai pelajaran yang tidak kamu sukai, yaitu matematika. Sukai dulu, dengan caranya bisa mempersiapkan pelajaran yang dibutuhkan di dalam bidang studi matematika itu. Kalau sudah seperti itu, bisa membuat diskusi kembali kepada gurunya tersebut. Setelah dari gurunya bisa ke teman-teman yang lain, dan bisa juga belajar di rumah dengan cara belajar sendiri, yaitu bisa menggunakan metode internet. Kan di internet tuh banyak tuh, atau di YouTube ya, bisa kamu cari pelajaran apapun dari situ, bisa belajar secara mandiri. Nah, itu dari solusinya untuk kamu bisa konsentrasi belajar yang lebih tinggi. Itu dia. Sudah mengerti? Sudah. Nah, kalau begitu Ibu akan memberikan kamu yang namanya tips. Udah Ibu kirim di handphone kamu. Silahkan kamu buka tips yang Ibu berikan melalui WhatsApp tadi ya. Coba yuk kita tonton ya. Secara umum, konsentrasi atau fokus adalah suatu kemampuan untuk memusatkan perhatian dan pikiran pada satu objek ataupun suatu kegiatan tertentu untuk waktu yang tertentu. Jika dilakukan secara benar, konsentrasi dapat menjadi modal utama agar kita lebih mudah mengikuti semua materi pelajaran. Konsentrasi belajar juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan prestasi. Namun beberapa orang sering mengalami kesulitan konsentrasi saat belajar. Mereka biasanya merasa sulit untuk memusatkan pikiran dan perhatiannya selama belajar. Alhasil, kondisi ini sering berdampak pada tingkat pemahaman siswa terhadap materi atau pelajaran yang diberikan oleh guru. Berikutnya kita akan melihat tips-tips agar kita lebih berkonsentrasi dalam belajar. Yang pertama, pilihlah tempat yang sesuai untuk belajar. Sebelum mulai belajar, kita bisa memilih tempat belajar yang menurut kita paling nyaman. Misalnya, jika kita merupakan tipe yang gampang terdistraksi, kita bisa pilih tempat-tempat yang jauh dari gangguan, seperti di kamar. Selain itu, pilih juga tempat belajar dengan penerangan atau pencahayaan yang bagus, agar tidak mengganggu penglihatan kita. Dan pastikan sinyal internet juga memadai. Kemudian yang kedua, rapikan meja atau area belajar kita. Jangankan untuk berkonsentrasi, mungkin kita bisa tidak mood untuk belajar jika area atau tempat belajar kita sumpek dan berantakan. Makanya saat ingin belajar, pastikan tempat belajar kita sudah dalam kondisi yang bersih dan rapi. Kita bisa pindahkan sementara barang-barang yang tidak sedang dibutuhkan agar kita memiliki ruang yang cukup. Pastikan juga semua perlengkapan belajar yang kita butuhkan telah tersedia. Selanjutnya yang ketiga, pilih waktu dan metode belajar yang pas untuk kita. Setiap orang pasti mempunyai metode belajar masing-masing. Kita bisa cari tahu metode belajar kita yang paling tepat itu seperti apa. Misalnya, jika kita sulit mengingat istilah-istilah atau poin-poin penting dalam suatu materi, maka kita bisa membuat rangkuman materi di kertas kecil agar bisa kita tempel dan baca berulang-ulang. Dengan menentukan metode belajar yang pas, otomatis kita akan lebih mudah memahami suatu materi. Alhasil, kegiatan belajar kita jadi lebih fokus dan efektif. Selain metode belajar, waktu untuk belajar juga berpengaruh. Pilih waktu belajar yang membuat kita bisa berkonsentrasi secara penuh. Kalau kita tipe bisa belajar sambil mendengarkan musik, maka kita bisa pilih beberapa lagu yang dapat meningkatkan mood atau konsentrasi belajar. Biasanya musik-musik instrumen dengan irama yang slow dan menenangkan. Jangan putar lagu yang bisa bikin kita nyanyi. Nanti ujung-ujungnya bukan belajar tapi kita malah karaokean. Selanjutnya yang keempat, tentukan batas waktu belajar. Belajar juga ada batasannya.
Jangan mentang-mentang ingin mendapatkan nilai yang sempurna di ujian nanti, kita belajar tidak kenal waktu. Ujung-ujungnya bukannya dapat nilai bagus, tapi kita malah jadi sakit dan tidak bisa ikut ujian gara-gara kelelahan belajar. Kita harus menentukan batas waktu belajar. Jangan kelamaan juga dan jangan terlalu sebentar. Misalnya kita bisa pilih waktu belajar selama 2 jam. Dalam waktu 2 jam, kita tidak harus fokus belajar terus-menerus, tapi kita bisa kasih waktu belajar atau jeda 1-2 kali sekitar 5-10 menit. Jangan kelamaan, ini hanya akan meregangkan badan dan mengistirahatkan mata saja. Dengan adanya waktu istirahat, pikiran kita dapat kembali rileks dan fokus kembali. Selanjutnya yang kelima, buat daftar target belajar. Ini bisa berisi target-target yang ingin kita capai saat belajar nanti. Misalnya, hari ini kita belajar biologi, kita bisa membuat target. Hari ini kita harus sudah paham dengan materi biologi di bab 1. Nah, biasanya dengan adanya target itu kita bisa lebih berkonsentrasi dalam belajar. Usahakan target yang kita buat itu sesuai dengan kapasitas belajar kita. Jangan terlalu dipaksakan. Kemudian yang keenam, tidak membuka sosial media atau game saat belajar. Poin yang satu ini penting banget untuk kita lakukan agar kita bisa lebih berkonsentrasi dalam belajar. Selama belajar, usahakan kita tidak membuka sosmed atau game yang kita punya, meski saat sedang istirahat. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pasti kita bakalan keasikan main HP daripada belajar. Paling tidak, nonaktifkan notif sosmed kita sejenak selama belajar, supaya kita bisa fokus. Setelah belajar, baru kita bisa aktifkan kembali. Tips yang terakhir adalah istirahat dan makan yang cukup. Dengan beristirahat yang cukup, otak dan tubuh kita jadi lebih fresh untuk belajar. Otomatis kita jadi lebih mudah untuk berkonsentrasi selama belajar. Selain itu, kita juga harus makan yang cukup. Diusahakan sebelum belajar, kita makan terlebih dahulu, supaya saat waktunya belajar nanti kita nggak kelaparan, dan akhirnya mengganggu konsentrasi belajar kita. Istirahat dan makan yang cukup juga membuat kesehatan kita terjaga, apalagi jika momennya ingin ujian. Nah, itu tadi ya tips-tips yang bisa kamu tambahi. Tadi dari Ibu ada 3 tadi ya kan. Nah, dari video itu ada 7 tips yang bisa kamu mulai untuk persiapan kamu yang di depan mata ini adalah ujian semester. Nah, Ibu mau tanya dulu, kapan bisa melakukannya? Mulai saat ini Bu, sudah. Mulai saat ini. Ibu lihat nanti ya, Iya, Bu. kayak mana hasilnya di saat kamu nanti ujian semester. Nah, nggak terasa kita sudah mau di akhir penghujung dalam kegiatan kita. Namun sebelum itu ulang kembali untuk menyimpulkan dalam kegiatan kita hari ini. Kita harus ada niat dalam diri kita untuk lebih giat lagi belajar, jangan terpengaruh oleh kawan ataupun yang lainnya, dan harus lebih kondusif lagi di dalam kelas. Kalau bisa tidak ada satu mata pelajaran pun yang tidak disukai, dan harus giat lagi dalam belajar supaya mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Dan dari solusi ini kita harus bisa menjadi siswa yang baik dan mendapatkan nilai yang bagus juga. Yang sempat hampir mau turun juga. Iya. Nah, bagus nih ya sudah bisa mengetahui solusi-solusi yang mau Nia buat untuk di ke depannya. Semoga apa yang Nia ucapkan dalam menyimpulkan kegiatan ini, Nia bisa melakukannya secara konsisten sehingga dapat lagi prestasi yang lebih tinggi. Dan sebelum mengakhiri kegiatan ini, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Ada 5 pertanyaan yang Nia harus jawab. Ibu kasih waktu Nia 5 menit, sudah bisa ya? Silakan isi di sini namanya Nia, kelas, hari. Kalau ada yang tidak paham dengan pertanyaannya, bisa tanyakan kembali kepada Ibu ya. Sudah? Oke. Gue lihat dulu ya, Nia sudah dijawab semua. Ya, terima kasih kepada Nia yang sudah mengerjakan lembar kerja peserta didiknya. Berarti Nia semua sudah mengetahui ya dari permasalahannya Nia dan sudah mengetahui solusi yang akan Nia ambil di sini. Nah, semoga pada kegiatan kita pada pagi hari ini membawa Nia menjadi yang lebih baik, menjadi siswa yang berprestasi. Nah,
Baik, karena waktu kita sudah habis, maka kita akhiri dengan doa. Doa Ibu pimpin. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Ya, akhiri ya, Nia. Apabila ada salah kata yang Ibu sampaikan kepada Nia pada pagi hari ini, apabila Nia memang mempunyai masalah yang baru, kita akan menjadwalkan kembali pertemuan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang Nia hadapi. Ke cerita ke Ibu siap mendengarkan cerita dari Nia. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.